Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini kita akan membahas soal latihan, yaitu soal ulangan kelas 8, yaitu soal fisika tentang thermal physics 1. Nah, thermal physics 1 ini kontennya itu atau isinya adalah tentang thermal expansion ya. Jadi kalian akan belajar dari teori kenapa kalau suatu benda itu bisa memuai atau makin bertambah panjangnya jika dipanaskan. Ya, seperti biasa kalian boleh download soalnya di dalam link di kolom deskripsi dan kita akan lanjut untuk mengetahui soalnya seperti apa. Jadi, soal ini ada 15 multiple choice questions sama ada 3 esai ya. Kemudian ada satu bonus point kalau nggak salah seperti itu. Ya, jadi ini cukup panjang dan ada banyak sekali diagramnya. Jadi kalau kalian memungkinkan sebelum ngerjain soal ini mungkin boleh kerjain print dahulu, download dan print dahulu dan kita akan bahas langsung secara bersama-sama guys ya. Kita akan lihat dari soal nomor pertama. Kita baca dulu ya. In this picture, the faster movement of molecule is shown by longer arrow ya. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri ini adalah sebuah molekul dan kalian bisa perhatikan ya, faster movement of molecule is shown. Jadi movement molekul yang lebih cepat itu ditunjukkan oleh panjang arrow yang lebih panjang gitu ya. Which statement is correct? Nah, jadi kalau kalian perhatikan, mana panjang arrow yang lebih panjang? Sebelah kiri, molekul sebelah kiri atau sebelah kanan? Ya, kalau kalian perhatikan ini arrow-arrow-nya itu kan panjang-panjang ya. Yang sebelah kanan ini kan pendek-pendek gitu. Jadi, yang sebelah kiri ini kita bisa sebut dia yang left ini, dia itu, yang left ini movement-nya lebih faster ya. Jadi yang ini faster movement ada di sebelah kiri jelas. Nah, faster movement ini sangat berkorelasi dengan yang namanya high atau higher temperature ya, karena temperatur ya. It's because when you hit an object ya, the particle starts to vibrate, and kalau dipanasin terus-menerus nanti dia akan bergetar dan bergerak semakin lama semakin cepat ya, energinya itu akan pindah dari panas ke energi kinetik seperti itu ya. Jadi kalau yang ini lebih slower movement itu berarti dia lower temperature. Jadi temperaturnya. Jadi dari jawaban ini ya, penjelasan ini, jadi statement yang paling betul adalah yang A ya. Left object has higher temperature ya. Kalau yang right object has lower temperature itu juga betul ya. Tapi nggak ada jawabannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Next, number 2 ya. Picture below shows particle of object before heated ya. So before heated, this is a solid before heated ya. Now, as you can see, dia bentuknya rapi dan teratur dan jaraknya kamu bisa lihat jarak-jaraknya itu dekat-dekat, rapat-rapat ya. Nah, rapat-rapat nih guys. Ini ciri khas dari solid nih ya. Jaraknya dekat dan rapat semua. When the object is heated, the temperature of object will increase. The object will expand, increases in size ya. Which one of from the drawing is the correct representations ya. Jadi setelah dipanasin itu dia bentuknya kira-kira jadi apa tuh after heated ya? Bentuknya yang jadi A, B, C atau D seperti itu. Nah, jadi di sini the object will expand increase in size ini sebetulnya yang increase bukan size of the atom ya, bukan size of molekulnya tapi distance-nya ya. Distance between the molecule will increases. Jadi kamu bisa perhatikan ya, molekulnya sih tetap sama, cuma dia increases distance-nya between two molecules. Jadi makin lama makin jauh. Ya, ini masih solid guys. Tapi kalau ini dipanasin terus-terusan, dia akan berubah menjadi liquid. Yang kira-kira gambar kalau liquid itu seperti ini guys. Liquid itu jaraknya jauh dan dia udah agak sedikit nggak beraturan gitu ya. Udah makin nggak beraturan. Ya, jaraknya udah mulai agak jauh seperti itu. Nah, kalau liquid terus-terusan nanti dipanasin, ya ini di luar out of topic questions-nya, tapi just for your knowledge, ya kalian boleh perhatikan juga. Kalau gas udah makin jauh dan udah nggak beraturan ya. Itu makin jauh banget ya. Jauh sekali ya. Ini kan masih deket-deket dan nggak beraturan seperti itu. Oke guys, jadi ini ya maksudnya nomor 2 jawabannya ya. Jadi untuk nomor 2 itu jawabannya yang A juga. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah tentang konversi ya, conversion of temperature-nya. Jadi, what is the temperature of this liquid? Nah, kamu perhatikan liquid ini ada sebuah termometer warna kuning, dia mengukur suhunya. Nah, sekarang kita perhatikan, ini suhunya berapa nih? Kalau kamu perhatikan itu kan 80, it should be 85 here.
Jadi di sini jawabannya adalah 86 derajat Celcius, guys. Nah, bagaimana cara mengubah Celcius itu ke dalam beberapa unit yang lain? Kamu harus bisa mengubah Celsius, yang pertama itu ke Kelvin ya. Rumusnya itu C ditambahin 273, guys ya. Ini rumus yang pertama, kalian perlu catat. Dan untuk mengubah Celsius ke Fahrenheit, boleh pakai rumus yang ini, guys. Seperti ini. Ya. Kita akan ubah Celsiusnya ini ke Kelvin dulu. Jadi tinggal 86 tambahin 273. Jadi satuannya ini didapat hasilnya berapa nih, guys? 273 tambahin 86. Saya hitung hasilnya itu 359 Kelvin ya. Nah, kalau ke Fahrenheit gimana? Kita coba tulis lagi equation-nya yang rumus itu yang dikotakin sebelah kiri. Nah, Celsius itu 86. Jadi ntar 86 dibagi 5 sama dengan F dikurang 32 dibagi 9. Kemudian 86 bagi 5 itu kan nggak bisa. Jadi kamu boleh kali silang ya. Kamu boleh kali silang terlebih dahulu. Jadi nanti seperti ini, guys. Nah, kayak gitu. Jadi itu 86 kali 9 itu 774. Oke? Memang hasilnya agak jelek sih di sini ya. Jadi ini 774, ini 5F. Nah, ini di-expand ya. 32 kali 5 dulu. Ya, pakai ilmu di matematika. Kemudian kamu boleh pindahin ruas sebelah kiri. Jadi 774 tambahin 160 sama dengan 5F. 934, guys. Nah, ini kamu tinggal bagikan 5. Jadi Fahrenheit-nya itu hasilnya adalah 934 dibagi 5 ya. Memang hasilnya agak jelek ya. Saya dapat 186,8 ya. Mungkin boleh pakai kalkulator kalau sepanjang ini ya. Nanti dicek ke guru kalian ya. Jadi jawabannya antara ini Fahrenheit atau tadi berapa tuh di atas yang Kelvin 359. So it's either answernya 359 in Kelvin or 186.8 Fahrenheit. Jadi di sini jawabannya yang betul yang Fahrenheit ya, karena yang Kelvin itu nggak ada. Maksudnya nggak ada yang 359 pilihannya. Ada 359 tapi Celsius. Nah, itu kan salah. Ya, kalau 86 dia harusnya Celsius ya, tapi nggak ada juga. Jadi jawabannya betul adalah it's either yang di kuning ini ya, 86 derajat Celcius atau dalam Kelvin itu 359 atau kalau dalam Fahrenheit 186,8, guys ya. Seperti biasa, please pause video ini kalau ngerasa perlu untuk catat rumus-rumusnya. Kalau mau bertanya silahkan boleh bertanya di WA atau di kolom komentar di bawah ini ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4, guys. Soal nomor 4 teori. Incorrect information about absolute zero temperature. Nah, saya jelasin terlebih dahulu ya. Absolute zero ini itu terjadi pada suhu 0 Kelvin, which is itu sekitar negatif 273 derajat Celcius. Dingin banget, guys. Nah, posisi atau saat absolute zero temperature itu, dia tidak ada, ya, when no molecules moves. Jadi sudah nggak ada lagi itu sebuah partikel itu bisa bergetar. Itu sudah tidak ada. Jadi kita lihat ya, correct information ya. At zero Kelvin temperature itu betul ya. Ini betul. Temperature when no molecule move itu juga betul. Ini juga betul, guys ya. Lowest possible temperature ini juga betul ya. Jadi yang bisa dicapai paling rendah itu adalah min 273 Kelvin. Nah, temperature when water start to freeze is at 0 degree Celsius, not 0 Kelvin, right? So in this case, jadi jawabannya karena ditanyanya incorrect, jadi jawabannya itu adalah yang, jangan salah loh ya, jawabannya itu yang ini, yang C. Karena dia incorrect ya, yang lainnya itu correct ya. Jadi ingat ya, nanti kalau ditanya kebalikannya, the correct statement about absolute zero, ya kamu bisa jawab pilihannya kalau nggak A, B, or D. Tapi kalau incorrect one, ya jawabannya yang C, seperti itu. Ya, cukup jelas ya. Kita lanjut soal aplikasi tentang expansion ini di nomor 5, guys. Nomor 5 ini kalian akan lihat dua buah benda, yaitu kabel listrik atau kabel telepon, misalnya yang ada di dekat rumah kalian, dan rel kereta api. Nah, pada saat siang hari kan panas. Ya, kalau siang hari itu kan panas, kalau malam kan dingin. Nah, kalau ini tuh dia bandingkan dengan analogikan dengan winter gitu loh. Jadi kalau winter kan suhunya dingin gitu ya. Jadi kadang-kadang soal ini diubah sama gurunya kalau siang hari sama malam hari. Kalau malam kan ini lower temperature.
Yang ini kan lebih higher temperature. Kalau higher temperature itu, misalkan logikanya, ini higher temperature rel kereta api akan memuai. Nah, jadi yang ini dianggap yang ini waktu daylight. Kalau yang ini waktu night. Seperti itu. Kemudian kalau ini higher temperature, dia kan lebih panjang. Jadi yang ini day ini. Yang ini juga night. Seperti itu. Ya, jadi jawabannya ini winter night itu jawabannya ini bisa ada dua nih guys. Ya, because of thermal expansion. So it's either B or D jawabannya untuk yang ini ya. Jadi jawabannya adalah B or D karena dia winter night ya. Kalau dingin dia makin apa? Makin kecil kan change in length-nya. Jadi kalau semakin kecil rel keretanya akan ada gap-nya. Yang ini juga semakin ketat gitu ya. Jawabannya B and D. Jawabannya ada di halaman berikutnya ini ya, B and D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Soal nomor 6 ini masih tentang teori, belum hitungan. Jadi, metals with the same material and the same initial length start at the start of heating ya, heated differently. Jadi, maksudnya nih, jenisnya sama, panjangnya sama, tapi ternyata dipanasinnya beda-beda, guys. Jadi, beda-beda. Ada yang udah panas dipanasin sekian, ada yang belum panas dipanasin. Nah, kalian ditanya yang biggest expansion. As we know, expansion itu formulanya adalah ya ini change in length, the initial length multiply with the CTE and multiply with this one, change in temperature. Karena same material, it means same CTE, same initial length. Berarti faktor yang paling mempengaruhi this is always this ya. It's only that one ya. Only change in temperature. Jadi kalau mau cari yang biggest, yang ininya biggest, berarti cari yang ininya yang juga biggest gitu ya. Nah, kamu tinggal kurang-kurangi aja ya, cari di sini. Ini berapa change in temperature-nya? Is like this to calculate ya, 20 degree Celsius. Kalau yang ini, nah, ini berarti 25. Kamu bisa hitung ya, yang ini cuma 5 dan yang ini adalah 40. Jadi, walaupun ini suhunya rendah, tapi ini tuh change temperature paling tinggi. Berarti jawabannya itu yang ini ya. Dia akan mendapatkan biggest expansion. Seperti itu, guys. Oke, cukup jelas ya untuk yang nomor 6 analoginya ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7, guys. A metal bar is heated and its length is expanded by 0.0012 meter ya. How much will the expansion be if the original length of the metal bar is half? Nah, kalau length-nya itu di half originalnya, itu berarti nanti change in length-nya juga akan dikalikan setengah seperti itu. Jadi jawabannya di sini adalah 0,0006 meter ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu aja. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Two metal bars A and B have the same initial length, which is 10 meter, but they made different material. Ya, metal A has CTE 4 times bigger than metal B. They're heated until nah sekarang the expansion. Nah, jadi gini, change in length untuk A akan berbeda dengan yang B. Ya, ini kan initial length-nya sama, tapi CTE-nya ini berbeda, guys. Ternyata kamu bisa perhatikan CTE-nya yang A itu 4 times bigger. Jadi karena dia, kita lihat nih kan, same material, different material ya. Jadi faktor ininya yang berbeda. Kamu bisa perhatikan. Kamu bisa perhatikan lagi, dia bilang same temperature change, berarti ininya sama, boleh cancel out. Terus ininya juga sama, dia bilang kan, yang ini, 10 meter, cancel out. Nah, dia bilang itu perbandingannya tadi berapa? 4:1 ya, 4 times ya. E-nya 4:1. Jadi yang ini tuh bisa tulis 4:1. Kemudian yang change in length yang A itu 0,08. Now, change in length B. Seperti itu, guys. Ya, kamu tinggal perhatikan aja. Berarti dari bawah ke atas ini, nilainya itu dikali 4. Ya, you can use that logic ya. Berarti sebenarnya ini nilainya berapa dikali 4, jadi 0,08. Hasilnya itu sebenarnya, atau kalian boleh pakai kali silang di matematika deh, kalau kamu nggak mau bingung seperti ini. Hasilnya itu adalah 0,02 meter, guys. Ya.
Tapi bukan B jawabannya. Perhatikan ya, bukan B jawabannya. Yang ditanya itu adalah determine the length of metal B right now. So it means that the question asking for the final length. So the final length here is the initial length multiply plus with, sorry ya, the change in length with metal B. So it's 10 plus 0.02. It means that this is the answer ya, A ya. This is the correct answer ya. Please be careful ya. Be really careful and read the question really carefully ya. Jangan langsung kamu jawab B ya, karena yang ditanya itu determine the final length of the metal B. Oke, kita lanjut ya. Itu berarti hati-hati ya soal jebakan itu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 9. Nah, soal nomor 9 ini soal teori dan aplikasi ya. Kalau kamu lagi mau buka botol kaca kayak gini nih ya, biasanya nih apa nih, selai atau apa gitu ya. Kita bisa menggunakan thermal expansion karena tutupnya itu, lidnya itu dari metal. Nah, gimana cara bukanya? Nah, kamu tahu ya kalau stuck itu terjadi karena ini lebarnya itu hampir sama kayak gitu. Nah, tujuannya kita mau tuangin air panas, guys. Air panas itu kalau kita tuangin di bagian tutupnya aja, ya kita tuangin di bagian tutupnya, kita harap dia bisa memuai sedikit. Jadi nanti endingnya dia akan seperti ini. Ya, akan ada ruang. Tuh, udah ada gap ya. Jadi nanti lebih mudah bukanya. Kalau tadi kan hampir stuck gitu ya. Jadi, jawaban yang betul adalah pour the lid with hot water to make it expand. Seperti itu ya. Kalau kamu kerjain yang B malah makin susah bukanya. Karena kalau air dingin yang dituang malah makin kejepit tutupnya gitu. Oke ya guys. Jadi cukup jelas ya, ini jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 10, membaca dari table ya. From this table, which one is the correct statement? Nah, jadi correct statement ini kamu harus lihat. Kamu harus bandingkan ya. Jadi intinya, saya jelasin dulu, kalau CTI-nya itu semakin tinggi, ketika dia dipanasin, maka change in length-nya juga akan semakin tinggi. Tapi kalau dia didinginin, sebenarnya dia akan makin menyusut. Benda-benda yang CTI-nya tinggi itu berarti dia ininya juga besar banget gitu. Sedangkan kalau CTI-nya itu rendah, waktu dia dipanasin, maka nanti change in length-nya itu akan kecil gitu ya. Kalau dia didinginin, dia juga akan kecil gitu kecenderungannya. Jadi intinya benda-benda yang higher, jadi higher CTI itu kalau semakin higher, gimana tulisannya? Higher CTI, dia makin sensitif. Ya, jadi gampang banget buat panjang, gampang juga buat pendek seperti itu. Tapi kalau lower CTI, dia nggak terlalu sensitif. Nah, kita bisa perhatikan. Nah, jadi yang correct statement itu, ini harus dicek satu-satu ya. Jawaban yang betul itu yang A. Iron dan magnesium will expand less than lithium. Kamu bisa perhatikan. Lithium itu kan 46. Ya, iron itu cuma 12, sedangkan magnesium hanya 25. Jadi ini dan ini kalau dipanasin pasti change in length-nya akan lebih sedikit daripada lithium ya. Di sini. Yang paling besar itu adalah lead. Lead itu kalau dipanasin paling panjang nih ya, karena dia 48. Seperti itu, guys. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita masuk ke soal berikutnya, soal nomor 11 tentang ini juga teori bimetallic strip. Jadi keping bimetal ini adalah dua buah metal yang digabung menjadi satu. Nah, metal A dan B seperti ini, dan kita diminta untuk menggambarkan ya bagaimana posisi ketika dipanasin. Nah, kita bisa perhatikan yang A dan B itu, A-nya itu kan lithium. Nah, kamu lihat lithium kan 46. Berarti kamu tulis ya, tipsnya dari Mister ini 46 di atas, sedangkan untuk yang bawah itu yang warna biru itu adalah magnesium. Magnesium ininya 25. Nah, kalau ini seperti ini susunannya, yang higher city ada di atas, lower city ada di bawah, after heated ya nanti jadi bentuknya itu akan seperti ini, ya. Kenapa bisa downward seperti ini? Nah, saya akan bantu jelasin. Jadi prosesnya ketika ini ketika ini dipanasin, yang 46 kan sebenarnya panjang kan? 46 itu kan dia lebih panjang seperti ini ya, yang warna merah itu tuh guys, dia tuh lebih panjang dibandingkan yang warna biru ya kan. Nih, yang birunya itu paling kalau panjang paling mentok segini gitu. Nah, tapi kan karena ujung-ujungnya harus tetap bersatu, ujung yang sebelah ini harus tetap bersatu,
Kalau yang kiri kan udah ditahan. Yang kanan itu kan harus bersatu, jadi mau nggak mau yang merah itu akan tetap nempel dan dia akan posisinya lebih di bawah karena yang merah itu kan lebih panjang gitu. Jadi yang merah itu posisinya dia akan melingkupi bagian yang bawahnya gitu ya, seperti ini ya. Nah yang biru itu dia akan tertekan ke dalam seperti itu guys. Ini adalah jawaban yang nomor 11. Jadi ini adalah bend downwards ya. Ini jawabannya adalah yang bravo seperti itu. Ya. Apa yang terjadi kalau misalnya terbalik? Nah, kalau terbalik, misalnya yang metal A-nya itu di bawah, nanti dia akan bend-nya upward seperti nanti gini ya. Ini cuma contoh ya kalau in case dia kebalik seperti itu. Ya. Kalau misalnya dipanasin tapi dia posisinya terbalik. Ya. Oke guys, cukup jelas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Di soal nomor 12. Soal nomor 12 ini adalah tentang water anomaly. Jadi ini adalah keajaiban ya yang diciptakan oleh Tuhan ya. Bagaimana nanti prosesnya itu kamu bisa lihat penjelasan saya tentang water anomaly di konten yang lain ya. Jadi what will happen if there is no anomaly in water freezing process? Jadi ice itu will fill part one of the leg? No, I guess. Ice will sink and fill part 3 of leg. Yes, jadi seperti ini guys. Ini adalah jawabannya. Jadi water anomaly itu terjadi pada suhu 0 sampai 4 derajat ya dari air. Ketika water anomaly itu, nih ya saya sedikit penjelasannya. Jadi ini volumenya itu Ini suhu ya. Jadi ini 0, 4 dan ini seterusnya. Air itu ternyata menyusut ketika dia dipanasin dari 0 sampai 4, guys. Dia menyusut sedikit. Terus habis itu dia naik terus. Nah, di sini terjadi water anomaly. Biasanya kan kita mengira kalau benda dipanasin, dia akan terus naik volumenya, memuai, expand the volume. But for water only, dia dari 0 sampai 4 saja, dia itu malah turun volumenya. As you can see, the graph here. Efeknya apa? Efeknya the density of the ice, dia itu malah kebalik jadinya. Ini density sekarang ya. Density-nya itu bakal bentuk grafiknya kayak gini guys. Karena dia volume paling rendah, berarti nanti density-nya bakal paling tinggi. Seperti ini. Nah, jadi density-nya itu paling tinggi guys di sini. Ini adalah waktu dia 4 derajat. Ya, 4 derajat itu paling tinggi ya karena volume dan density berbanding terbalik ya kan kamu tahu rumusnya density kan mass over the volume kan berbanding terbalik tuh density and volume. Jadi kalau volumenya minimum density-nya maksimum seperti itu. Nah, karena density-nya maksimum dia adanya di paling bawah. Jadi yang paling bawah ini terisi adalah dengan yang air 4 derajat gitu guys. Jadi bukan ice gitu tapi 4 derajat. Tapi itu terjadi karena adanya water anomaly. Ini if there is no water anomaly, jadi malah esnya ntar ada di bawah, ntar kasihan ikan-ikan gitu di bawah, malah beku, mereka nggak bisa hidup gitu loh. Nah, disinilah keajaiban ciptaan Tuhan. Jadi diciptakan, jadi esnya itu bisa mengapung, ya. Esnya itu yang ini malah bisa mengapung ada di bagian atas, karena dia lower density seperti itu, guys ya. Oke, kita lanjut ya ke pembahasan di nomor 13, guys. Nah, nomor 13 ini adalah juga fenomena ya di biasanya di negara-negara yang ada saljunya nih ya karena ini dingin banget. Jadi intinya di sini juga karena disebabkan karena water anomaly. Jadi di sini jawaban yang betul adalah yang delta. Water expand at winter while pipes shrink at winter. Jadi ini terjadi karena water anomaly. Jadi waternya itu tuh mau expand tapi tuh pipanya itu tuh mau mengecil gitu. Jadi nggak muat dan dia meledak gitu ya bisa bocor jadinya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal hitungan. Nah, soal hitungan ini tentang persamaan gas ideal ya. Intinya rumusnya itu seperti ini guys. Jadi pressure dibandingkan dengan temperature-nya akan sama ya, akan selalu konstan seperti itu. P1 per T1 sama dengan P2 dibagi T2. Nah, kita lihat ya di sini P1 4000 sedangkan P2-nya yang ditanya. Nah, yang P1 suhunya kan 30, tapi ingat dalam rumus ini dia harus dijadikan Kelvin, jadi harus ditambahin 273. Yang ini juga guys ya. Sehingga nanti hasilnya saya dapetin di sini 4000
dibagi 303 sama dengan P2 ditambah 333. Kamu bisa kalikan silang, jadi hasilnya adalah 303 P2 sama dengan 1332 000 ya, memang hasilnya agak jelek ya. Kemudian kamu bagi, nanti hasilnya adalah sebagai berikut ya. Jadi jawabannya yang A ya. Ini kayaknya boleh pakai kalkulator karena angkanya cukup rumit guys ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 15. Soal nomor 15 ini, in the online experiment, we could see that the effect of temperature, pressure inside closed container. Nah, jadi which of the object below is not related the object ya. Jadi ini kamu bisa perhatikan. Ternyata kalau pressure-nya itu besar, ya, pressure-nya itu besar, nanti ternyata suhunya itu juga bisa tinggi ya. Ya, ini sangat correlate ya dengan ini ya, yang rumus yang tadi nih, 1 sama dengan P2. Nah, kayak gitu. Jadi pressure sama suhu akan berkorelasi. Nah, kita lihat ya di bagian bawah ini, yang mana yang nggak pakai konsep itu. Nah, di sini yang paling betul jawabannya adalah pump of football. Nah, pump of football ini dia tidak menggunakan konsep itu. Ya, dia ini menggunakan konsep ini. P1V1, P2 bagi V2. Jadi, kalau volumenya besar, malah tekanannya itu semakin kecil. Ya, seperti itu. Jadi, kebalikannya. Kalau yang tadi itu P1 bagi T1, ini P1 kali V1. Jadi, ini berbeda ya aplikasinya. Oke, itu soal teori dan kita akan sudah masuk ya ke soal esai guys ya. Jadi seperti biasa kalau kalian punya pertanyaan boleh langsung tanyakan atau pause video ini buat sambil dicatat ya guys ya. Sebentar lagi kita akan masuk ke soal berikutnya, soal nomor 16 guys. Oke guys, kita masuk ke soal yang esai. Nomor 16 ini adalah tentang bimetallic strip lagi ya. Nah, kamu bisa perhatikan di sini waktu belum dipanasin 20 derajat dan ketika ininya dipindahin ke kiri, ternyata makin panas kan? Ternyata bimetallic stripnya itu nyambung, ya bend upwards, dan menyalakan sirkuitnya, ya lampunya nyala kayak gitu. Nah, state 3 daily life device that use bimetal. Nah, ini sebenarnya banyak banget, tapi kita diminta 3 aja. Nah, ini biasanya dipakai di iron atau gosokan baju ya. Gosokan baju. Dia kalau udah panas, dia akan mati sendiri gitu ya. Kemudian ada AC juga. Dan ada kulkas itu juga bisa. Apalagi? Oven, microwave, ya maybe ya, bisa jadi ya. Tapi 3 ini aja yang biasanya common ya. Biasanya contoh AC, kalau misalnya dia udah sampai suhu tertentu, dia akan ini ya, nggak akan terus-terusan nyala gitu. Dia akan kadang mati sendiri seperti itu. Ya, kulkas juga ya. Nah, dari contoh di atas, which metal get lower CTE from the picture above? Nah, kamu bisa perhatikan ya, yang warna merah atau yang warna biru. Nah, kalau dipanaskan dengan kondisi ini terus dia bengkoknya ke atas, itu berarti CTE yang pendek itu yang adanya di sebelah dalam. Biar dia tuh apa? Yang besar itu yang ada di bawah gitu ya. Yang besar itu tuh harusnya yang merah, berarti yang birunya itu yang lower ya. Ini yang lower. Ini yang low. Kalau gitu yang merah itu yang high, high CTE. Jadi jawabannya itu yang blue ya, blue itu yang lebih lower ya. Nah, terus choose one of the device you mentioned in question A with what is the functions ya di bagian bawah sini ya. Oke. Nah, jadi kamu bisa menggunakan di question A ini nih. Jadi maksudnya gini, kan kamu tadi sudah sebutin iron, gosokan baju, AC atau kulkas. Nah, what is the function of bimetal in this device? Jadi maksudnya di device yang kamu sebutin ini salah satu aja fungsinya apa? Nah, misalkan ya kita pilih ini ironing ya, iron itu gosokan baju. Nah, fungsi bimetallic strip itu apa? Bimetal strip function as apa ya, pengatur ya, controller the temperature. If the iron reach enough hot enough temperature ya, hot
temperature enough, temperature enough, the bimetal will cut down the circuit off. Jadi istilahnya tuh nggak gosong gitu loh. Apa bajunya kamu atau baju orang tua kamu ketika digosok tuh nggak gosong, nggak panas sekali gitu loh. Jadi dia harus udah off gitu loh. Jadi udah belok seperti itu guys ya. What will be happen if the metal is used wrong or inverted? Nah, kalau wrong or inverted, if the bimetal strip placed wrongly, the iron cannot will rise the temperature into higher. Jadi ironnya itu gosokannya itu akan mencapai suhu yang lebih tinggi dan jadinya gosong bajunya gitu ya. Karena nyala terus, panas terus seperti itu guys ya. Itu adalah salah satu contohnya ya. Kamu bisa menggunakan contoh-contoh yang lain ya. Kita akan masuk ke halaman terakhir nih guys. Udah mau masuk soal terakhir. Nah, ini adalah salah satu soal esai aplikasi ya. Kita lihat ya, sebuah jembatan dibuat dari konkrit panjangnya 800 meter, terus dia ada sebuah ini ya, join. Nah, kamu dikasih lihat tabelnya seperti ini. Dan kamu diminta menggunakan use KWA method ya. KWA itu adalah kamu harus menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan kamu jawabnya itu gimana. Nah, kita lihat bahwa ada datanya di sini ya. Di malam hari bisa -8, tapi kalau siang bisa 30 ya. Cukup ekstrim. Dan calculate the gap. Nah, kita diminta untuk cari gap-nya ini. Ini gap-nya. Kamu bisa perhatikan ya, ini adalah gap yang harus kamu hitung. Nah, jadi sebagai engineer bagaimana cara menghitung gap-nya. Nah, intinya kita akan menghitung change in length-nya. Kita tulis dahulu apa yang sudah diketahui. LI-nya itu adalah tadi sekitar berapa ratus meter? 800 meter ya guys, dari soal atasnya. So 800 meter. Kemudian apa lagi guys? Di situ kita bisa lihat bahwa CTE-nya dari tabelnya itu adalah, kamu cari yang konkret, 12 ya guys, tapi jangan 12 aja. Perhatikan di angka atasnya itu ada 12 ini kali 10 pangkat min 6. Jadi CTE dari konkret itu adalah 12 kali 10 pangkat min 6 ya per derajat Celcius. Nah, kamu bisa langsung hitung change in temperaturnya, yaitu 30 min 8 hasilnya adalah 38 derajat Celcius. Yang ditanya itu adalah gap. Nah, untuk menghitung gap, kita harus hitung yang namanya change in length-nya. Jadi, seperti ini ya rumusnya ya. LI-nya itu 800, kalikan dengan CTE-nya 12 kali 10 pangkat min 6, kalikan 38. Hasilnya di sini adalah saya dapetin, ini mau nggak mau pakai kalkulator sih ya, saya dapetin 0,3648 ya. Please kalau misalkan saya ada salah hitung, just let me know, atau misalnya kamu bingung gimana cara ngitungnya, boleh tanya aja. Nah, gap itu berarti adalah 2 kali delta length ya. Kenapa 2? Karena bagian jembatannya itu kan ada dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Jadi gap-nya itu harus juga dihitung ya, untuk dua sisi. Jadi tinggal dikalikan 2 ya. Jadi kalau ada soal-soal berkaitan dengan gap, itu kamu harus kalikan dengan 2. Hasil di sini adalah 0,7296 meter ya guys. Ini jawaban untuk yang nomor 17-nya seperti itu. Kita akan masuk ke soal terakhir. Di page terakhir ini ada soal bonus sebetulnya ya. Nggak wajib dikerjakan, tapi kita coba bahas ya. Jadi ada sebuah blank thermometer is immersed in several substance and the length of the red alcohol is measured ya. The length is 15 cm in pure melting ice dan 135 cm in boiling water steam. Calculate its length when it's put to unknown liquid with 80 derajat temperature. No need for KWA, but must process. Ya, oke. Jadi, ini sebenarnya begini, guys. Ini kita buat diagramnya, ya. Jadi, dia bilang, kalau pure melting ice, termometer itu kan 0 derajat, pure melting ice. Sedangkan kalau water steam, itu 100 derajat Celcius, kan? Nah, ternyata, ini 135 cm di atas, di bawah itu 15 cm, guys. Dia nanya, kalau saya cemplungin di yang suhunya 80 derajat, panjangnya kira-kira tuh berapa di sini, berapa senti? Ini sebenarnya pertanyaan perbandingan, ratio.
Nah, kamu bisa menggunakan formulanya seperti ini, guys. Saya langsung kasih tahu ya. Jadi ini T dikurangi T ice. Ini yang ini T steam kurang T ice sama dengan adalah length dikurangi length ice over L steam dikurangi L ice ya. Kalian boleh hafalin dulu karena penurunan rumus ini cukup panjang. Ini adalah rumus interpolasi yang biasanya dipakai untuk perbandingan ada di level SMA. Tapi untuk ya topik kali ini kalian boleh hafalin dulu ya. Jadi T for temperature, L for length ya. Steam itu untuk yang atas, ice untuk yang di bawah. Nah, sorry. Jadi T-nya itu kan 80 guys ya. Ini 80, ice-nya itu 0, steam-nya itu 100, T ice-nya itu 0. Nah, length ini adalah yang ditanya guys. Jadi L ice itu masukin datanya 15, ini 135 kurangi 15. Masukin di sini 80 bagi 100, waduh nggak muat. Jadi tulis sebelah kanan dulu ya. Ini 80 dibagi 100 sama dengan L kurang 15 dibagi, ini saya dapetin hasilnya 120 guys. Coba di simplify, ini jadinya 4/5, elemen 15 dibagi 120. Hasilnya di sini kalian bisa lakukan namanya perkalian silang ya. Kalian boleh lakukan begini juga, biar cepat ini juga boleh. Jadi ini dikalikan semuanya, ini juga boleh. Oke, atau kalian mau kali yang ini kali ke kanan itu juga boleh ya. Takutnya kalian bingung. Jadi ini 4 kali 120 sama dengan 5 kali L-15. Itu juga boleh. Oke, jadi ini tinggal dimasukin aja hasil perhitungannya, di expand, nanti kalian akan dapatkan hasilnya di sini adalah berapa nih guys? Ini saya dapetin hasilnya 4, ini kan 4 kali 120, kemudian ditambahin 75 guys ya, 480 tambah 75. Ini hasilnya 555, 5L. Jadi nanti L-nya itu hasilnya adalah tinggal kamu bagi. Ya, saya dapetin di sini L-nya itu adalah 111 cm. Itu adalah jawaban yang di bonus questions ini di nomor 18, guys. Oke, bagaimana guys konten kali ini? Semoga bisa membantu kalian untuk menjawab beberapa soal-soal kalian dan persiapan kalian tentang expansion ya, thermal physics 1 ya. Oke, kita akan ketemu di video yang lain untuk membahas soal yang lain. Terima kasih guys.